semuanya, kembali lagi di Tips 9 Menit bareng Pipit. Kali ini aku akan menjelaskan gimana sih cara kerja sales funnel di dalam digital marketing. Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu apa itu sales funnel. Jadi sales funnel merupakan tahapan proses penjualan yang mengacu pada tingkat kesiapan pelanggan berpotensi untuk berkomitmen kepada kesempatan. Ini dari sisi perspektif penjual. Atau dengan kata lain, kesiapan di sini dapat dilihat juga sebagai kemungkinan terjadinya penjualan alias closing. Jadi sales funnel ini merupakan proses di mana kamu mengenalkan produk kamu kepada konsumen hingga akhirnya konsumen tertarik dan membeli produk yang kamu jual. Tahapannya apa aja? Langsung masuk ke tahap yang pertama. Lead bisa disebut juga dengan seseorang yang belum pernah kamu kenal. Jadi kamu menjual kepada orang-orang yang belum pernah kamu kenal, atau bisa juga disebut orang-orang yang belum mengetahui produk yang kamu jual. Jadi gimana caranya ketika kamu membangun bisnis pada awal-awal kan pasti belum banyak dong yang tahu produk yang kamu jual. Masih hanya di circle kamu aja, di teman-teman kamu aja dan juga keluarga. Nah, gimana caranya agar kamu bisa memperkenalkan ke orang luar? Nah, orang luar ini disebut dengan lead. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu prospek. Di mana prospek disebut juga sebagai orang-orang yang sudah mulai tertarik dengan produk yang kamu jual. Di sini, kamu bisa memberikan lebih dalam informasi terkait apa kehebatan produk yang kamu miliki. Jadi, prospek ini tuh masih berupa konsumen yang sudah mengetahui nih, oh ada brand ini toh ternyata, tapi masih belum tahu emang brand ini kelebihannya apa, manfaatnya apa, kegunaannya apa. Nah, di sini di prospek ini adalah proses kamu menjelaskan. Terus lanjut ke step yang ketiga, yaitu qualified prospect. Di mana bisa disebut juga sebagai prospek yang berkualitas, alias yang akhirnya tertarik dengan produk yang kita jual, namun masih tahap dealing atau meyakinkan konsumen. Jadi udah tertarik nih dengan manfaatnya, harganya mungkin masih nego segala macam. Jadi dia udah pengen banget beli, tapi belum melakukan transaksi, belum membayar istilahnya, kayak masih lihat-lihat dulu. Oh ya, saya tertarik deh sama produk yang ini, gitu. Nah, masuk ke tahap yang keempat adalah committed, di mana bisa disebut juga sebagai konsumen yang sudah komit untuk membeli, namun belum melakukan transaksi. Proses ini bisa disebut juga sebagai red flag, alias bendera merah, di mana kita udah tahu nih, oh berarti si konsumen ini udah kena dengan apa yang kita tawarkan, tinggal dealing dengan harganya aja, dan tinggal dikencengin aja nih, atau bisa juga kita berikan promo. Biasanya kalau di online itu kan kita kasih promo, baru orang-orang akan beli. Entah itu diskon, atau diskon ongkir, atau free ongkir, dan lain sebagainya. Gitu. Kita bisa kenakan ke orang-orang yang memang sudah committed terhadap produk yang kita jual, terus kita serang dengan yang namanya promo atau diskon. Biasanya akan langsung closing tuh kayak gitu. Nah, lanjut ke proses terakhir, yaitu transacted, di mana proses terakhir hingga akhirnya konsumen melakukan transaksi terhadap produk yang kamu jual. Bahkan setelah transaksi ini ada kemungkinan konsumen akan melakukan repeat order kesekian kali terhadap produk yang kamu miliki. Jadi setelah kita benar-benar meyakinkan sang konsumen mulai dari lead sampai transacted, itu ada kemungkinan mungkin 1-2 konsumen lah ya yang akhirnya membeli lagi produk yang kamu jual, gitu. Jadi di situ prosesnya. Semoga teman-teman bisa membuat sales funnel-nya sendiri melalui apa yang sudah aku jelasin barusan. Sip, sekian dulu tips 5 menit dari Pipit. Sedikit quotes dari Tony Robbins. Mengatur goal adalah langkah awal untuk mengubah yang tidak terlihat menjadi terlihat alias hasil. Jadi jangan lupa set goal kamu buat sales funnel kamu sendiri. Oke deh, sekian dulu tips 5 menit dari Pipit. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya. Dadah!